Oke. Assalamualaikum, Bu Waalaikumsalam Bu Fai. Wida. Gimana kabarnya? Alhamdulillah agak tidak Nah, baik hari ini. aduh, ada apa ya ini? Saya tahu makanya Eh, saya menghubungi Bu Wida ini. hmm, ada apa ya? Ini loh Bu Wid, saya mau apa ya? Mau bukan bukan curhat sih, tapi sharing gitu loh. Ini kan Iya. saya di kelas 6-nya kan baru toh. Awalnya kan hanya Mm, guru bahasa Inggris saja. Nah, sekarang ini saya mesti pegang kelas gitu loh. gitu. Terus ini saya tuh ngerasanya gimana ya? Harus menyesuaikan diri sama anak-anak, terus habis itu Hmm, sama materinya juga, belum lagi sama hmm, administrasinya kelas 6 itu yang hmm. uh, Banyak. super banyak gitu loh. Bu Vida kan udah lama jadi guru kelas 6. Nah, kira-kira Bu Vida saya mesti gimana sih biar cepet gitu menyesuaikan diri sama kelas 6? Biar di kelas 6. Iya. Sebenarnya sama saja, guru mata pelajaran atau guru kelas itu sama-sama saja, karena kan sudah dibekali ilmu juga untuk ini ya, untuk menjadi guru. Sehingga eh, mungkin ini apa skala permasalahan jenengan itu pencapaiannya skalanya berapa? Kalau Kalau diukur satu sampai sekarang, sepuluh, satu itu kalau paling sulit, 10 itu mudah gitu. kalau sebagai guru kelas 6 atau sebagai guru secara umum ini? Ini sebagai guru kelas 6 ini kan Kalau sebagai apa? guru kelas 6 saya kok merasa masih di angka 4 ya. Waduh. karena kan karena kan harus setiap hari ketemu dengan mereka. Habis itu materi baru gitu. Kadang-kadang kalau ngajar bahasa Inggris mungkin masih ini ya enak ya. Oh saya besok ngajarnya ini. Terus habis itu metodenya seperti ini. Nah kalau di kelas 6 kan baru semuanya serba baru buat saya gitu loh. Kadang-kadang saya ini, aduh ini jadwalnya apa ya sekarang? Saya mau apa namanya ngajar ini tuh enaknya gimana ya gitu loh Bu Wida. Jadi kadang-kadang Hmm, lo di depan anak-anak itu apa namanya besok ngajar apa gitu lo langsung gimana gitu. Kecuali kalau ada selanya, ada agama, ada PJOK gitu saya masih punya. iya. Ini apa itu? Memang mungkin mungkin biasanya kalau mata pelajaran itu kan selang-selang anaknya gitu ya bisa refreshing. Kalau ini kan tiap hari tetap anak tersebut ya. Tapi ini kira-kira kekuatan untuk supaya bisa apa ya membuat ini membuat tujuan Anda tercapai itu tujuan supaya tercapai itu apa? Kekuatan yang baik miliki. Kalau saya itu sebenarnya tipe orang yang menyukai tantangan, terus apa ya? Nggak mau diem gitu loh, kepoan. Bisa dibilang kepoan. Nah, makanya kadang-kadang saya juga ngobrol sih sama teman-teman guru, sesama guru di sekolah itu. Kalau biasanya ngajar materi kayak gini tuh yang menarik apa ya, gimana ya gitu. Terus enggak gitu, saya ya browsing-browsing gitu. Metode pembelajaran kelas 6 itu kan soalnya kan anak kelas 6 itu kan beda ya. Ya. Mereka kan transisi mau ke SMP remaja gitu. Otomatis kan mereka omongannya, terus habis itu candaannya itu kan udah kemana-mana. Terus konflik itu juga lebih banyak. Kadang kemarin tuh bahkan waktu jam pelajaran PJOK itu mesti ada aja masalah gitu loh di kelas 6 itu. Karena kan mereka sudah mulai remaja jadi sudah mulai tertarik sama lawan jenis kayak gitu-gitu. Jadi menyelami mereka gitu loh, pengen tahu mereka itu sukanya belajar yang gimana gitu. Itu kadang-kadang saya yang ini.
kesulitan, masih sulit gitu loh. Kan Iya. enggak, kalau biasanya jadi guru mapel itu hari ini di kelas 1, berarti saya sama anak-anak Iya. kecil tak ajak kayak gini gitu. Besoknya lagi di kelas 3, besoknya lagi di kelas 5, besoknya lagi di kelas 6 kan Variatif gitu ya, variatif. variatif gitu. Nah ini wis ngono kayak saya itu Iya. malah apa ya? Mampat kreativitas gitu loh. Iya. Sampai bingung ini cari ide lagi piye ya gitu. Saya tahu ini kekuatan atau kemampuan yang Anda miliki itu supel itu ya tadi, supel, ramah. Sebenarnya kalau anak kelas 6 tadi kan jenengan juga bilang sendiri bahwa transisi ya, iya betul betul ya, transisi dari anak-anak menuju remaja. Mungkin mereka itu juga butuh untuk bagaimana pengenalan diri atau bagaimana Bu Fajar yang jenengan lihat. Ya itu tadi, mereka karena kan obrolannya juga sudah kemana-mana gitu. Mereka juga sudah mulai menyukai lawan jenis. Mereka juga Nah, sudah tahu ini enak, ini enggak, kayak gitu loh. Yang saya takutkan tuh sebenarnya kayak gitu. Mereka akhirnya merasa nggak nyaman dengan kelas saya kan. Kalau nggak ini apa? Nanti saya mesti ini ya, mesti lebih mengenali mereka ya kan, apa kebutuhan mereka itu seperti apa kalau mereka sudah mulai seperti kayak remaja gitu, beranjak remaja gitu. Berarti saya mesti tahu dulu ya kebutuhan mereka tuh kayak gimana, baru saya bisa menentukan metode pembelajaran seperti apa yang saya ya. terapkan gitu ya. Nah itu poin juga mungkin kalau dengan yang supel itu lebih dekat lagi dengan siswa-siswa yang notabene setiap hari dengan itu dulu, akhirnya mau tidak mau harus lebih dalam lagi untuk menyelami ya. Ya itu nanti kira-kira kalau lebih dalam lagi otomatis ininya apa itu tingkatan emosionalnya dengan guru kelas itu pasti semakin ini ya, semakin apa menurut jenengan? Ya, Kalau lebih semakin dalam kuat gitu menyelami, ya. ya lebih kuat lah itu. Mungkin itu dan tadi solusi yang jenengan sampaikan tadi apa saja Bu Fai selain menyelami anak-anak terus administrasi dulu gitu. Administrasi kelasnya itu kan banyak. Berarti saya Iya. berarti guru kelas itu benar-benar Tadi harus browsing ya, mempunyai browsing ya tadi ya. browsing. Iya Bu Fai, iya. Ya. Browsing tentang administrasi ya kalau tidak salah tadi dengan ungkapkan itu ya browsing. Menurut Anda kalau browsing itu apakah sudah sesuai dengan materi yang mau diajarkan ke siswa-siswa Anda untuk administrasi kelasnya? Kalau saya biasanya browsing itu kan di beberapa platform yang sudah disediakan sama Kemendikbud ya. Jadi saya lebih carinya ke materinya. Kadang-kadang pernah juga saya bikin satu RPP itu referensi saya itu 4 sampai 5 RPP dari orang lain gitu. Saya pilih-pilih, saya gabung-gabungin. Nah, itu tadi makanya saya ini bingung kok kebanyakan metodenya Modifikasi seperti gitu ini ya? ya. Ya, jadinya malah ini ya harus memodifikasi ini gimana caranya biar sesuai sama kelas saya gitu, biar anak-anak nggak bosen kayak gitu. Ya. Berarti benar Lalu ya kata selain itu gimana? Selain browsing internet lalu modifikasi itu cara apa lagi solusi yang sudah Anda ini tadi sudah Anda akhirnya lakukan? saya hunting buku. Biasanya saya hunting novel, ini saya hunting buku-buku metode pembelajaran kayak gitu. Terus apa namanya? Ya beberapa saya pelajari sih, ada yang sudah mulai coba saya terapkan juga di kelas, jadinya nggak monoton gitu loh, apa metode pembelajaran yang saya gunakan di kelas gitu. Saya benar-benar takut kalau anak-anak itu boring gitu ya, bosen gitu loh. Ya, Itu sih. ya. Itu berarti banyak sekali ilmu yang didapat ya dengan jadi tambah banyak
ini apa cari sumber-sumber lain. Mungkin ada lagi dengan jenengan yang supel ini dari teman-teman atau gimana kan kita sebagai guru juga punya apa organisasi-organisasi gitu kira-kira solusi yang lain yang supaya Kalau lebih sejauh ini ini saya banyak ngobrol tuh sama guru kelas 5. Karena kan guru kelas saya 5 ya. berpikirnya bahwa anak-anak yang sekarang kelas 6 itu dulunya kemarinnya kan sama guru kelas 5. Jadi paling tidak saya lebih itu tadi yang Bu Vida bilang kita mesti mengenal lebih jauh anak-anak ya biar tahu kebutuhannya seperti apa gitu. Akhirnya saya ngobrol sama guru kelas 5. Si ini gimana sih? Terus di kelas 6 ini ya anaknya masih rate-nya di bawah siapa saja sih? Kayak gitu-gitu sih. Lebih ke itu terus masalahnya biasanya dulu waktu di kelas 5 mereka yang sering muncul masalahnya apa gitu. Terus kalau jaringan dapat masalah seperti ini dulu waktu di kelas 5 cara mengatasinya gimana ya. Saya banyak sharing sama ya, kelas ya, 5 ya. kalau selama ini. Ya dari ini ya dari guru terbawahnya ya. Untuk yang organisasi dengan sesama guru kelas 6 gitu kira-kira ada atau belum Nah, panjenengan ini itu ya? masalahnya. Sebenarnya di Ya, gugus 5 ini sudah ada KKG ya. untuk guru kelas 6. Tapi saya belum dimasukkan di situ karena mungkin saya Oh, baru ya. ya. Jadi belum belum dimasukkan. Cuman kalau lagi stuck banget, biasanya ngobrol sama guru pelajaran 2, guru sebelah, pelajaran 2, guru pelajaran 1 gitu sih. Kalau Apa nanti mungkin kira-kira apa nanti mungkin minta bantuan atau gimana supaya bisa dimasukkan ke grup KKG ke kelas yang jenengan ampu ini gimana ya, rencana jenengan ya berikutnya? rencana ke depan saya akan seperti itu sih karena memang benar-benar stuck kemarin sampai bikin soal untuk PTS aja saya harus sharing dengan teman-teman guru kelas 6 dari sekolah lain. Nah, makanya yang dari satu gugus ini saya maunya setelah ini minta minta tolong untuk dimasukkan grup. Saya mau memperkenalkan diri sebagai guru kelas 6 baru. Gitu ya. Apa menurut menurut Anda itu KKG atau ini organisasi-organisasi kepengurusan sesuai dengan apa mapel atau yang diampu itu membantu atau tidak menurut Bu Fai? Kalau yang selama ini berjalan sih di gugus 5 ini kalau KKG kelas ya, itu kok sepertinya belum berjalan dengan maksimal ya. Cuman kalau Oh, KKG yang semuanya gitu sudah beberapa kegiatan berjalan, cuman ya maksimal atau enggak tergantung individu masing-masing. Soalnya kan uh, klasikal banget gitu jadi satu kayak kemarin itu yang terakhir itu STEM. STEM itu kan juga banyak ya dari satu gugus itu kan ada ya. 7 SD. Nah, itu dijadikan satu. Nah, di situ kan pasti penerimaan orang kan masing-masing ya diterapkan atau enggak itu juga tergantung masing-masing. Nah, kalau KKG kelas berdasarkan kelas itu sejauh ini saya lihatnya kalau belum maksimal karena mereka hanya apa namanya melakukan pertemuan atau komunikasi itu hanya untuk pembuatan soal aja. Hmm, gitu ya. Jadi kalau untuk sharing-sharing itu sepertinya kok belum berjalan, yang berjalannya malah yang per individu. Misalkan kalau saya lagi ada masalah, saya ke Bu Ulfa, guru SD Pelajaran 2, Jadi per Asma, ini ya, per ya, individu gitu ya. Ya. belum ada kayak pertemuan khusus guru kelas 6 membahas tentang permasalahan kelas atau apa gitu belum ada. Hmm. Lalu gitu ya, mungkin bisa usul nanti saat pertemuan bersama gitu ya. Iya. Itu supaya berkala dan lebih variatif lagi itu perkumpulannya. Lalu untuk ukuran keberhasilan dari rencana jenengan tadi yang apa cari di narasumber mata pelajaran atau tanya dengan guru bawahnya dan guru sesuai sama datanya dengan jenengan ukuran keberhasilan dari aksi panjenengan ini apa? Uh, saya merasa kalau saya sudah mapan maksudnya sukses jadi guru kelas 6 itu ketika uh,
anak-anak itu merindukan kehadiran saya. Jadi ketika Hmm. mereka kan ada peralihan ya kayak apa namanya besok jadwalnya kan mesti kan saya ingatkan ya besok jangan lupa ya besok tuh jadwalnya kita tuh ada tematik sama agama. Nah mereka kalau ketika mereka bilang ya agamanya jangan diinin bu, nah gitu saya merasa oh saya ini ternyata sudah dirindukan sama anak-anak. Gitu. Saya sudah berhasil berada gitu. Mereka harapkan ada di tengah-tengah mereka. Gitu. Anak-anak ini ya apa itu rindu dengan kehadiran jenengan. Oke. Berikutnya mungkin ini tindak lanjut atau rencana aksinya kapan ini untuk melakukan itu? Kalau yang sharing dengan sesama guru kelas 6 segera Segera. karena memang sudah sangat mendesak banget gitu. Tapi Ya. kalau untuk mengaktifkan KKG itu kayaknya perlu waktu ya karena kan memang ininya orang kan beda-beda. Terus ya kebetulan di sini tuh semuanya pada sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Jadi kalau menuntut untuk mengaktifkan kegiatan dengan apa ya kayak resmi terorganisir dengan baik itu kayaknya masih sulit. Jadi masih memang butuh ini apa namanya koordinasi dulu pendekatan soalnya kebetulan nah guru kelas 6-nya itu banyak yang CGP dan PP di Banjaran Center ini. Jadi mungkin itu bisa menggerakkan mereka untuk lebih tergerak. Itu harapan saya sih. Semoga saja nanti pas waktu ngobrol-ngobrol saya bisa menyenggol-nyenggol tentang itu. Terima kasih Bu Kai. Gimana ini langsung terima kasih percaya dengan saya diberikan apa ini kepercayaan untuk saya ini yang terima kasih. Saya ini yang bertukar pendapat ya, sharing tentang pengalaman. Saya juga terima kasih banget. Saya juga terima kasih banget Bu Vida sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing gitu loh. Untuk gini saya jadi coachingnya Bu Vida ini saya ngerasa senang gitu, puas gitu. Jadi kayak ada temen untuk sharing, terus apa namanya Bu Vida juga enak gitu nanyain saya jadinya loh ternyata saya sudah melakukan itu ya cuman belum maksimal gitu. Jadi kan saya merasanya di rate ke-4 tapi ternyata kalau setelah ngobrol ini saya merasa ada di rate ke-8. Nanti kalau ada ini ya ada temannya gitu ya. Terima kasih Bu. Menurut saya ini saat percakapan ini sangat ini ya memberikan masukan atau tambahan sharing-sharing dari saya juga.